Welcome back to Living as Celeb dan masih dalam keseruan bersama Tina Tun. Dimana setelah tadi kita sudah melihat persiapan makeup yang cukup lama ya Smart Viewers. Kali ini kita akan melihat bagaimana keseruan Tina Tun bersama teman-teman mantan artis cilik lainnya dalam melakukan photoshoot bersama. Pasti sudah tidak sabar kan untuk melihat keseruan mereka? Ini dia. Bicara soal photoshoot, ternyata Tina Tun sedang melakukan campaign foto save lagu anak bersama teman-teman mantan artis cilik lainnya, di mana hal ini dilakukan untuk membuat sebuah single terbaru dari mereka. Ya, jadi kebetulan ini kan kita lagi campaign save lagu anak. Nah kemarin itu sempet 2016 kita bikin satu single, tapi pas belakangan memang sibuk masing-masing gitu kan. Akhirnya sekarang baru terrealisasi lagi untuk bikin single lagi, terus juga untuk bisa diseriusin nih untuk karya-karya yang akan kita keluarkan. Karena kemarin juga kan tadinya campaign ini hanya untuk menstimulasi anak-anak nyanyi lagu anak-anak. Nah sekarang ternyata ininya bagus, animonya, akhirnya ya udah kita seriusin berdelapan ya. Jadi ada aku, Joshua, Tasya, Ria Enes, Dea Ananda, Leoni, Enolerian sama Natasha Kairani. Jadi ini kita benar-benar bikin lagu yang friendly buat anak-anak, dan ada turun-turunannya kreasi-kreasi lain, misalnya nanti film, nanti apa gitu. Yang penting supaya anak-anak ini terstimulasi untuk nyanyi lagu anak-anak lagi, dan banyak bakat-bakat baru yang memang mau mengeluarkan karya-karya yang memang untuk anak-anak gitu. Kalau ini sih sebenarnya lebih kepada photoshoot, jadi ini seru-seruan karena ada project barengan. Jadi recreation itu dulu kan aku waktu kecil kan bolo-bolo misalnya. Nah jadi pas gedenya kayak apa, jadi kayak before and afternya lah gitu, jadi seru sih gitu ya. Jadi foto barengnya itu adalah satu campaign save lagu anak semua, bahwa ya ini warna-warni kita gitu. Maksudnya dulu kita punya cilik, nah sekarang kita memang udah gak cilik lagi, jatuhnya kayak mantan punya cilik, tapi kita masih peduli terhadap dunia anak-anak, terutama untuk lagu. Bukan hanya itu, untuk photoshoot yang dilakukan memiliki tema tersendiri, di mana untuk pemilihan kostum juga disesuaikan dengan tema yang diusung. Menariknya, kostum yang digunakan oleh Tina Tun saat berfoto adalah kostum miliknya waktu ia masih kecil. Tema kebetulan jadi satu untuk yang masing-masing, satu untuk yang rame-rame. Jadi kalau yang rame-rame itu kan kampanyenya, tapi kalau yang masing-masing itu yang satu-satu. Jadi misalnya aku bolo-bolo dulu kayak gimana pas di video klip, nah dibikinnya kayak gini sekarangnya gitu. Kalau bajunya itu yang misalnya kayak bolo-bolo itu kan aku bener-bener yang dulu kayak gimana. Aku bahkan pakai baju yang dulu aku pakai bener-bener pas bolo-bolo itu, karena dulu kan aku gendut, sekarang aku kurus jadi masuk gitu, muat. Jadi aku bilang lucu aja, dan masih ada memang aku simpan gitu, makanya untuk foto-foto kayak gini terpakai lah gitu. Nah kalau yang kayak gini sih lebih ke konsep colorful ya gitu. Bicara soal karir, Tina Tun ternyata masih aktif dalam bidang entertain dan beberapa bidang lainnya. Kira-kira apa saja kegiatan yang digeluti oleh penyanyi yang satu ini? Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan Tina Tun mengenai karir yang sedang dijalaninya. Kalau aku lagi sibuk sebenarnya lumayan banyak juga padat, karena kebetulan kemarin juga untuk dunia entertain sih masih ya on air, off air dan lain-lain. Kalau untuk yang kemarin itu kan kampanye sempet ya pada saat pemilihan legislatif, dan dipercaya terpilih untuk di DPRD DKI Jakarta. Tapi memang kan sekarang masih dalam proses jatuhnya tuh anggota legislatif untuk daerah, tapi yang maksudnya terpilih sementara, belum dilantik. Nanti dilantiknya mungkin di akhir-akhir tahun. Jadi itu ya untuk kegiatan politik. Kemarin itu kan lagi kampanye terus-terusan sampai akhirnya kemarin perhitungan suara selesai. Kemarin sempat istirahat sebentar, tapi ya sambil belajar terus ya untuk persiapan ke nanti betul-betul ketika sudah menjabat, dan juga belajar dari senior, terus juga banyak membangun komunikasi dengan senior di partai, di luar partai.
para pengamat dan lain-lain supaya betul-betul ketika menjabat itu satu sih amanah, berikutnya juga bisa bekerja maksimal untuk masyarakat. Kalau untuk dunia usaha memang lagi kemarin itu sempat karena kampanye jadi sempat tertunda. Kemarin barusan soft launch aku memang kan dari dulu menggeluti dunia kosmetik. Nah sekarang betul-betul yang ini baru betul-betul sama jadi brand ambassador juga kerjasama juga jadi menggeluti dunia kosmetik lagi gitu untuk skincare dan juga untuk dekoratif karena orang tuh pada nanya tuh nggak jauh-jauh makanya aku juga YouTube kan masih jalan karena nggak jauh-jauh pertanyaannya kenapa bisa kurus. Nah makanya diet aku review tuh jadi karena kan lagi zamannya YouTuber, nah tapi kalau aku review gitu kayak kok bisa kurus dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kalau ketemu tuh udah capek gitu ngejelasinnya. Nah kalau kosmetik orang pasti nanya gini, kok bisa putih sih kak? Kok kulitnya nggak rusak sih? Kok pakai make up kok nggak beruntusan, nggak jerawatan? Kok panas-panasan nggak hitam-hitam misalnya kayak gitu? Ya makanya aku bilang ya udah ini aku pakai kosmetik tuh yang seperti ini sekalian edukasi karena banyak kan orang yang maunya instan gitu. Aku kadang-kadang tuh kenapa dulu sampai makanya kan setiap kegiatan yang aku lakukan itu ada triggernya. Contoh misalnya kalau di kosmetik, aku dulu tuh misalnya pernah ke dokter kulit, malahan kulit aku nggak apa-apa, cuman ada jerawat dikit-dikit, malah jadi rusak. Nah setelah itu makanya aku menggeluti itu, belajar sedikit-sedikit meskipun nggak sampai mendalam, tapi harusnya tuh skincare tuh kayak gini, pakainya tuh kayak gini, nggak yang berlebihan, nggak juga kurang, harus sesuai dengan muka kita, pakainya yang aman, yang sudah ada BPOM-nya misalnya, terus juga harus yang betul-betul nggak yang punya zat-zat merkuri, hidrokinon yang berlebihan gitu kan. Merkuri kan paling bahaya karena pengalaman aku untungnya nggak lanjut. Kalau misalnya lanjut bisa kena kanker kulit atau apa dalam jangka panjang gitu ya, atau nggak masalah kulit apa gitu. Makanya aku bilang ya ini juga sebetulnya lebih kepada sharing juga gitu loh. Kalau nyanyi ya itu makanya kayak Save Lagu Anak ini kan salah satu kampanyenya nyanyi lain-lain gitu. Cuman memang kalau untuk nyanyi lebih ke off air banyakan. Kalau on airnya tuh karena aku lagi belum bikin album atau single lagi, jadi memang banyakan ke bintang tamu atau host atau reality show gitu. Nyanyi juga misalnya nyanyi lagu-lagu yang sekarang lagi hits. Tapi kalau yang untuk bikin lagu memang belum karena sebenarnya bukan waktunya, tapi memang belum ada ilham yang pengen bikin yang apa gitu. Well, Smart Viewers, seperti masih belum puas dengan semua penjelasan Tina Toon seputar karirnya, jangan kemana-mana, karena setelah ini Living as Seleb akan segera kembali dengan penjelasan lain seputar informasi mengenai Tina Toon. Welcome back on Living as Seleb. Masih bersama Tina Toon dengan berbagai keseruannya. Nah, Smart Viewers, setelah tadi kita menyimak penjelasan mengenai karir dari Tina Toon, pastinya penasaran kan seperti apa ia membagi waktu dari berbagai aktivitas yang ia jalani? Yuk, kita simak penjelasannya. Kalau aku sebetulnya dari dulu gini, intinya kalau bisa berbuat yang baik, lagi waktunya ada, ya berbuatnya yang baik lah gitu. Intinya pasti nanti ketika berpolitik, aku harus memprioritaskan itu karena itu kan ibaratnya amanah. Kemarin itu aku dicoblos itu adalah titipan suara dari orang banyak, jadi itu prioritas. Tapi di lain hal, jangan jadikan itu sebagai ibaratnya kalau orang kadang-kadang ada yang langsung wah itu jadi mata pencarian atau apa gitu kan. Memang ada gaji dan lain-lain itu hak kita, tapi jangan yang aneh-aneh. Jadi di sisi lain kalau memang ada waktu lebih, yang penting tidak ada konflik of interest, kita kan tetap berbisnis. Ya berbisnis aku di dunia kosmetik, di bisnis keluarga juga. Tapi di sisi lain untuk entertain, kalau orang bilang nanti kalau udah jadi anggota DPRD ninggalin dong dunia ini. Sebagai public figure itu kan sebetulnya sudah melekat ya, dan itu tidak ada konflik of interest. Yang penting prioritasnya tahu mana. Misalnya memang harus ada kerjaan ini tapi ditinggal tiap hari misalnya syuting atau apa, kan nggak bisa juga. Tapi kalau sekali-sekali mengobati rasa rindu, sekalian juga supaya nggak penat, dan juga supaya memang kalau memang ada penghasilan di luar, supaya kita juga nggak aneh-aneh di situ, ya kenapa enggak. Yang penting itu tidak ada konflik of interest, tahu prioritas, dan yang penting kalau mama sih selalu ngomongnya pokoknya jaga kesehatan, karena aku jadi kayak kemarin tahu capek gitu.
Memiliki nama lengkap Agustina Hermanto, nama Tina Tun ternyata masih saja melekat pada dirinya. Dan tidak salah kalau nama tersebut juga adalah salah satu hal yang menjadi ciri khasnya. Dan sampai saat ini orang lebih mengenal ia dengan sebutan Tina Tun. Kalau untuk di dunia entertain sebetulnya kan namaku Tina Tun dari dulu ya. Orang kenalnya Bolo-Bolo. Nah, Metamorphosis itu sebenarnya kan orang juga lama-lama inilah ya. Dan kebetulan memang pas kampanye kemarin aku juga pakai nama Tina Tun. Terus untuk brand ambassador kosmetik aku pakai nama memang kan brandnya Aramus tapi BA-nya kayak brand ambassador Tina Tun. Jadi aku nggak pakai nama-nama yang ada sih, kalau kayak politik kan harus nama asli, misalnya Agustina kayak berbisnis atau apa juga Agustina, tapi di belakangnya ada Tina Tunnya gitu. Jadi memang itu nama yang sudah melekat, dan kalau image sendiri aku berjalan natural aja, tidak dibuat-buat, tidak apa. Yang penting memang kalau misalnya nanti ketika sudah dilantik atau apa kan ada batasan ya. Saya kalau dulu bisa wah segila-gilanya gitu kalau di reality show atau apa, tapi aku tetap jadi diri sendiri. Kayak kemarin saya diwawancara atau aku jadi diri sendiri. Memang aku orangnya suka ketawa, suka ibaratnya kayak ngelawak lah gitu. Apa itu nggak harus dirubah, yang penting dari sikap dan juga perbuatan, dan memang perbuatan kita di luar itu menjadi cerminan. Dulu public figure dilihat orang, sekarang menjadi ibaratnya kalau nanti dilantik jadi pejabat kan lebih disorot lagi. Kita representasi dari satu lembaga lembaga di DPRD gitu. Jadi memang lembaga penting di Indonesia ini. Jadi ya harus dijaga juga. Nah, jika tadi sudah mendengar sekilas informasi mengenai karir dan bidang lain yang sedang dijalani, melihat perubahan penampilan artis kelahiran 20 Agustus 1993 ini, jika sudah tidak asing lagi, di mana kini ia terlihat lebih cantik dengan penampilan barunya. Dan kali ini Tina Tun akan memberikan tips kecantikan ala dirinya. Yuk, kita langsung saja simak. Pokoknya kalau penampilan itu, makanya balik lagi yang penting tuh inner dulu. Kalau kita happy, kalau kitanya baik, nggak aneh-aneh atau apa, pasti outputnya bagus. Itu satu sih, itu percaya nggak percaya, dan semua wanita tahu itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada yang deny. Jadi buat apa terlalu pengen gimana, tapi ternyata nggak baik gitu loh. Terus kedua, memang yang penting juga penampilan itu sesuai diri sendiri. Jadi diri sendiri aja, jangan maksain, karena sekarang ada Instagram, ada apa, orang maksain pengen jadi orang lain. Nah itu paling nggak nyaman tuh nggak jadi cantik gitu. Nah berikutnya ya cari yang sesuai diri kita, dari baju, dari sepatu, dari apa. Kalau memang nggak kuat pakai heels sih jangan gitu. Jadi kadang-kadang kan beauty is pain ya, for some reason iya, for some case iya. Misalnya mau kondangan cuma sejam 2 jam, atau misalnya aku nyanyi sejam 2 jam iya. Tapi kalau setiap hari harus ngikutin gaya orang, nggak bisa menurut aku. Dan sesuai dompet ya gitu loh. Dan juga memang kalau kayak untuk kecantikan, terutama makanya kenapa aku menggeluti dunia kosmetik, karena menurut aku tuh satisfaction aja kalau ada orang yang pakai kosmetik yang aku jadi brand ambassador, aku kerja sama itu, aku tahu apa isi-isinya itu menjadi apa, misalnya kayak masalah mereka jadi hilang, mereka jadi lebih cantik atau apa, karena yang penting apa, yang cocok dan yaitu sesuai kantong dan yang nggak bahaya gitu. Jadi jangan kayak pengen instan. Ada kan kadang-kadang yang krim putih instan langsung dalam 2-3 hari apa, tapi nanti akhirnya belang bentong misalnya, atau enggak jadi punya efek jangka panjang yang bahaya gitu loh, jangan. Well, Smart Viewer, setelah melihat sebuah aktivitas yang sudah dilakukan Tina Tun hari ini, mulai dari prepare makeup, foto, dan lainnya, ternyata Tina Tun juga memiliki sesuatu yang tidak boleh lupa untuk dibawa saat sedang pergi dan beraktivitas. Penasaran kan? Kira-kira barang apa saja yang wajib ada di dalam mobil? Ini dia. Smart Viewer, aku padahal lagi ini loh, siap-siap mau jalan lagi. Tapi sebelumnya ngapain nih, mau tahu ya? Mau tahu apa yang aku bawa aja selama perjalanan. Jadi yang ada di mobil sebetulnya simple sih. Ini di belakang ada bantal, karena aku suka tidur di mobil, karena aku suka kayak kadang-kadang suka kurang tidur. Nah terus akhirnya dari kecil sih sebenarnya, dari dulu karena suka dari acara ke acara apa segala, sampai sekarang kayak dari meeting ke acara nanti keluar kota kemana, akhirnya bawa bantal. Udah aku mah cuman bantal aja satu udah bisa tidur gitu.
Gitu. Terus udah gitu yang penting pertama itu ada tas. Misalnya tas aku tuh isinya tuh komplit. Tas buat yang biasa. Nih yang penting handphone sama apa tuh ini portable. Jadi tas aku itu terdiri dari biasa ya kalau cewek-cewek punya dompet. Terus aku bawa tisu. Terus ini kacamata hitam karena aku sering kalau misalnya itu aku tuh jarang banget makeup sebenarnya. Jadi aku kadang-kadang ini bedak. Handphone ini yang satunya karena memang kadang-kadang yang satu down jadi harus punya satu cadangan dan itu handphone lama sih jadi nggak dijual lagi aja. Nah ini sebetulnya serba-serbi. Jadi adalah ini apa buat transaksi apa gitu ya kalau bank. Terus ada ini apa pin set karena aku tuh suka bulu-bulu aku suka cabutin di jalan gitu. Lalu lain-lainnya barang-barang apa keperluan wanita. Terus ini headset tuh nggak boleh pernah nggak ada karena aku kalau udah paling bete kalau pergi nggak punya headset karena aku suka banget denger musik kan karena musik tuh kalau misalnya aku lagi apa harus denger musik dulu baru ada baru bisa up lah gitu ya harus ada. Lalu aku bawa permen, rambut. Terus aku suka ngambilin tisu basah di restoran tapi yang bener ya bukan yang nyolong ya. Jadi aku suka nggak pakai di restoran aku bawa gitu. Terus serum karena buat muka. Terus ini deh apa si pepensilan jadi kayak pensil. Jadi aku tuh suka jarang banget make up jadi cuma pakai serum terus pakai bedak sama ini karena kan alis juga udah disulam apa jadi udah sama eyeliner udah gitu doang sama pakai lipstick biasanya udah deh. Oke, smart viewer, thank you banget ya udah ngikutin aku dari pagi sampai malam. Nggak malam sih sampai sore ya. Tapi thank you banget udah ngikutin dari kegiatan make up, foto sampai segala sesuatunya dan apa ngepoin aku juga. Jangan bosan-bosan ya smart viewer. Jangan lupa juga nonton terus Living as Celeb. Oke? Thank you semua. Bye bye.